Selamat pagi saudara, saya Pascal Siswari kembali menjumpai Anda di Kompas Bisnis hari Senin hari ini. Nah, kita akan bahas, kalau hari Senin biasanya kita akan bahas soal saham nih saudara. Nah, biasanya melihat atau bagaimana sih mau mengecek pelaku pasar terhadap suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa kelihatan banget dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Nah, kalau 6 bulan terakhir ini tentu yang dilihat adalah bagaimana kebijakan soal penanganan pandemi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap indeks harga saham gabungan, bagaimana respon pelaku pasar terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hari ini kita akan bahas soal IHSG, pandemi, dan PSBB. Nah, yang pertama saudara, sepanjang 6 bulan ini ketika pandemi COVID-19 ada di Indonesia, sepanjang sejarah ini jarang sekali terjadi di mana bursa akhirnya harus melakukan trading halt atau penghentian perdagangan sementara. Kita lihat datanya saudara. Jadi trading halt ini adalah penghentian perdagangan selama 30 menit ketika bursa jatuh sampai 5%. Jadi ketika sudah 5%, otoritas bursa punya hak untuk menghentikan perdagangan selama 30 menit. Buat apa sih? Jadi penghentian perdagangan ini setidaknya membuat atau memberikan waktu bagi para pelaku pasar, bagi para investor supaya narik nafas dulu, tenang dulu supaya nggak panik. Karena biasanya nih secara psikologi ketika pelaku pasar ngelihat suatu pasar saham ini turun terus menerus itu pasti akan jadi panik. Langsung jadi udahlah kita jual aja, biarin kita cut loss, kita rugi sedikit daripada nanti jangan-jangan harga sahamnya makin turun. Nah, selama 30 menit ini dianggap bisa memberikan ketenangan pikiran dan juga emosi bagi para investor supaya mereka tidak bertindak secara emosional, tidak terlalu panik dan menjual saham mereka. Dampaknya tentunya bisa membuat harga saham tidak terlalu turun lagi. Ini trading halt. Nah, sepanjang 6 bulan ini ketika pandemi ada di Indonesia, bursa sudah 7 kali berarti dari September yang terakhir kemarin adalah kali ketujuhnya bursa menghentikan perdagangan sementara. Dari yang pertama ini Maret Anda lihat berturut-turut ini memang ketika pertama kalinya pandemi diumumkan masuk ke Indonesia, harga saham investor melarikan diri dari pasar saham Indonesia. Trading halt dilakukan selama 6 kali berturut-turut di bulan Maret. Mulai dari 12 Maret, 13, 17, 19, 23 Maret. Dan yang terakhir adalah 30 Maret kembali dilakukan trading halt. Setelah itu kita dianggap stabil, tidak pernah ada yang turun sampai 5% lagi. Baru kemarin saudara minggu lalu ketika Gubernur DKI Jakarta mengumumkan tampaknya akan ada PSBB lagi nih di minggu ini. Turun lagi saudara, 5% turunnya. Akhirnya di trading halt lagi untuk pertama kalinya setelah beberapa bulan tidak pernah dilakukan trading halt. Ini kemarin dihentikan pada hari Kamis selama 30 menit. Satu kali saja ketika hari Kamis dihentikan perdagangan selama 30 menit. Nah, tidak hanya trading halt sebenarnya. Bursa ini juga punya kebijakan namanya auto rejection. Jadi ketika ada satu saham yang turunnya hampir 7% atau mencapai 7%, otoritas bursa bisa langsung menyetop perdagangannya. Jadi di hari itu saham itu udah nggak boleh diperdagangkan karena turunnya udah terlalu dalam sampai 7%. Kita sekarang akan lihat gimana sih secara historis perjalanan indeks harga saham gabungan selama pandemi. Ini kami rangkum sejak awal tahun dari year to date, berarti dari awal Januari 2020, di mana ketika itu sebenarnya bahagia banget untuk para pelaku pasar karena di Januari IHSG ini sudah ada di level 6.300. Kabar yang begitu baik karena proyeksinya tentu akan semakin baik di sepanjang tahun 2020. Tapi nggak ada yang menyangka di bulan Maret ternyata ketika pemerintah mengumumkan ada pandemi masuk ke Indonesia. Nah, di sini indeks harga saham gabungan terus turun. Ini 5 Maret ketika itu Presiden Jokowi mengumumkan di awal Maret bahwa ada corona di Indonesia. Harga saham terus turun sampai tanggal 24 Maret. Ini pun karena kekhawatiran tidak hanya di Indonesia tapi di beberapa negara yang mengumumkan akan melockdown negaranya
menutup negaranya, menghentikan semua kegiatan di negaranya. Akhirnya investor lebih milih untuk narik dana mereka, disimpan dulu aja daripada ditaruh di pasar saham yang nggak jelas nih ke depannya seperti apa. Ada kemungkinan fluktuasi nilainya juga dikhawatirkan akan sangat tinggi. Akhirnya ditarik terus termasuk di pasar saham di Indonesia. Sehingga di 24 Maret ini turun banget sampai 3.937,63. Tapi setelah itu ada rasa optimisme bahwa di kuartal 2 tampaknya ekonomi tidak akan terlalu turun. Ada optimisme bahwa sepertinya dan pengumuman di mana emiten-emiten ini di kuartal 1 juga ternyata kinerjanya masih cukup baik. Nah, ini juga ada pengumumannya. Lalu di April ada pengumuman PSBB pertama di DKI Jakarta dan di beberapa daerah penyangga Jakarta terbilang stabil sehingga hingga sampai di titik sini kita sempat menyentuh angka 5.000. Nah, kemarin akhirnya anjlok lagi saudara nih menjadi 4.800, ini kemarin di trading hold juga. Tapi di hari Jumatnya ternyata naik lagi, menyentuh lagi level 5.000. Nah, ini menarik nih untuk disimak, nanti kita akan bahas juga kenapa kok bisa sampai akhirnya dalam satu hari rebound lagi gitu. Kita lihat lagi ada dana asing yang juga keluar cukup dalam di pasar saham sepanjang tahun ini. Berarti kita lihat untuk satu hari saja di pekan lalu ada 2,26 triliun dana asing yang keluar dari pasar saham. Kalau dilihat dalam sepekan ini yang menguasai cukup dalam di satu hari ini. Di hari Jumat berarti 2,26 triliun, di satu minggu 4,63 triliun, dan Anda lihat sepanjang sampai di 6 bulan ini berarti ketika pandemi sudah ada di Indonesia 32,2 triliun rupiah dana asing keluar dari bursa saham. Asing memang selama ini masih menguasai pasar saham. Makanya kenapa sekarang lagi banyak didorong, ayo dong investor lokal masuk ke pasar saham biar nantinya lokal yang menguasai pasar saham. Karena ternyata ada data yang menarik saudara, di mana selama pandemi ternyata jumlah investor ini ternyata bertumbuh untuk pasar saham. Jadi kalau di bulan Juni kemarin dibandingin dengan Juni tahun lalu ada pertumbuhan 18% untuk jumlah investor. Begitu juga untuk rata-rata transaksi harian. Jadi per harinya kalau dilihat ada penambahan, kalau di Januari 2020 rata-rata investor retail transaksi itu ada 60.000. Nah, di bulan Juli ini ternyata bertumbuh menjadi 93.000 transaksi harian. Nah, ini jadi terus didorong supaya ketika nanti kalau asing kan bisa keluar masuk ya sebebasnya mereka. Tapi kalau lokalnya udah bisa menjadi raja di investor atau di pasar saham Indonesia, maka penurunan pasar saham tidak akan terlalu signifikan seperti itu. Nah, saatnya sekarang kita akan bahas bersama analis ataupun gimana kerja bursa saham. Sekarang kita akan bertanya, apa sih saham-saham yang masih cocok dibeli saat PSBB kembali diberlakukan di DKI Jakarta. Sudah bergabung dengan kami Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Selamat pagi, Bang Alfred. Selamat pagi, Mbak. Oke, kita bahas yang umum dulu. Jadi pekan lalu nih Bang, di hari Kamis sempat trading hold, bahkan turun lagi ke 4.800, tapi hanya satu hari ya, berarti hanya selang satu hari pasar tiba-tiba rebound lagi nih menjadi 5.000. Itu respon apa Bang? Ya, kalau kita lihat tadi ekspektasi yang salah dan ini tidak lepas dari tadi pengumuman atau informasi yang masuk ke bursa ya. Kalau itu ketika Pemda DKI dalam hal ini tadi Gubernur mengumumkan akan memperlakukan kembali PSBB secara ketat. Tapi ternyata kalau kita lihat sampai hari ini realitanya justru kalau kita lihat sebenarnya tidak ada perubahan yang cukup signifikan ya, lebih kepada kepatuhan yang mau coba diperketat lagi dari sisi hukumnya. Nah, jadi ini yang membuat tadi bursa bisa kembali rebound bahkan sampai hari ini untuk merecovery tadi penurunan yang cukup dalam yang terjadi pada perdagangan di akhir pekan lalu khususnya di hari Kamis ya. Kalau melihat data dari dana asing yang keluar sebenarnya kan di pekan lalu masih cukup besar ya, sekitar 2 triliun. Ini yang masuk apakah memang investor lokal atau masih asing? Ya, kalau kita lihat memang perlu diapresiasi kalau kita melihat perdagangan di hari Kamis ketika kita kembali mengalami trading halt ya. Jadi ketika new sell asing begitu cukup masif
kita melihat bagaimana bursa di akhir pekan kemarin bisa menguat oleh sentimen atau oleh dorongan pembelian masif oleh domestic investor. Hmm. Jadi memang kalau kita lihat ini yang perlu diapresiasi, bahkan kalau kita lihat sepanjang proses recovery kita dari Maret yang kejatuhan terdalam bursa kita sampai sekarang, kita melihat bagaimana asing masih terus masif, tapi bursa saham kita atau indeks kita bisa mengalami recovery, dan itu ditopang atau didorong oleh tadi investor domestik kita yang cukup baik. Dan ini yang kalau kita lihat menunjukkan bagaimana optimisme domestik memang cenderung lebih kuat, dan ini yang biasa, ya ini akan sampai nanti akhir tahun akan menjadi sentimen atau menjadi andalan sentimen bursa kita ketika kita perkirakan juga sampai di akhir tahun kemungkinan asing masih akan mencatatkan net sell. Jadi memang ini domestik yang semoga bisa akhirnya menahan kejatuhan bursa. Nah ini ada hal yang positif bisa dilihat, ada pandemi ini ternyata masyarakat jadi melek investasi nih Bang. Nah ini sekarang WFH lagi, kita harus terima bahwa PSBB diberlakukan untuk sebagian masyarakat yang akhirnya harus kerja di rumah. Kita fokus sekarang ke saham WFH nih Bang, di rumah aja berarti akan ada sebagian ekonomi yang tidak bergerak. Nah sektor consumer, kita sebut merek aja seperti mungkin Indofood, lalu juga Unilever, apakah bisa jadi pilihan? Ya, kalau pilihan kita lihat sudah pasti ya, apalagi kalau kita lihat kemarin performa mereka sampai di semester pertama 2020, di situ sudah ada efek PSBB yang terjadi di kuartal kedua, kita lihat pertumbuhan mereka masih bisa, bottom line mereka masih bisa tumbuh. Jadi itu menunjukkan bahwa memang performa mereka masih cukup solid dan cukup make sense ya, karena memang produk-produk fast moving consumer goods itu masih cukup kuat permintaannya, termasuk tadi seperti yang disebutkan dari Unilever, dari grup Indofood, bahkan juga tadi beberapa sektor farmasi juga masih mencatatkan pertumbuhan dari sisi bottom line mereka. Jadi itu menjadi bumper yang cukup bagus ketika kita mau coba mengantisipasi mana sih impact dari sektor yang paling minim terhadap adanya pemberlakuan PSBB. Jadi dengan pemilihan yang lebih impact lebih kecil itu memang mengurangi sisi downside risk. Tapi justru ketika kita lihat sektor consumer goods khususnya tadi fast moving consumer goods itu justru mencatatkan growth. Ini yang memang menjadi pertimbangan terbesar, dan kalau kita lihat pasar juga hampir sepakat. Kalau bicara masalah consumer goods khususnya tadi fast moving itu relatif cukup baik di saat ini ketika orang mencoba mengantisipasi mana sektor atau emiten yang paling tidak berdampak atau paling kecil dampaknya terhadap PSBB. Nah yang juga menarik untuk dilihat sebenarnya sektor telekomunikasi. Sekarang orang di rumah aja gitu, pakai internet tentu akan lebih tinggi pemakaiannya. Tapi aneh karena yang menguasai sektor-sektor internet sebut misalnya ada Telkom, lalu juga ada First Media, ini malah turun. Ini apakah memang harus di wait and see dulu pergerakannya? Ya, kalau kita lihat memang agak sedikit mengecewakan ya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat tadi sampai di semester pertama hanya dari emiten telekomunikasi hanya Excel yang relatif cukup bagus ya. Kita melihat bagaimana performa bottom line mereka naik signifikan sesuai dengan kondisi ekspektasi pasar dalam kondisi sektor. Tapi untuk emiten besar lainnya seperti ISA termasuk Telkom justru tadi mencatatkan penurunan laba. Jadi memang ini yang sedikit mengecewakan pasar ya. Kalau kita lihat dari sisi sentimen saham memang tadi saham Telkom itu bisa dibilang tidak bergerak kemana-mana, khususnya sampai dalam 1-2 bulan terakhir ini justru mengalami penurunan, dan ini imbas dari tadi bahwa kalau kita lihat year to date tadi dari total net sale asing hampir 20% lebih itu dikontribusi dari saham Telkom. Jadi memang tekanan jual untuk Telkom itu cukup tinggi. Tapi bagaimana nanti di semester kedua kita masih optimis untuk sektor telekomunikasi kalau melihat kondisi saat ini. Bagaimana penggunaan masyarakat kita terhadap ambil contoh data yang kemungkinan pasti akan naik signifikan di semester kedua jika dibandingkan dengan semester kedua 2019 karena adanya faktor work from home ini. Jadi meskipun tadi bahwa di semester pertama angka-angka dari emiten-emiten telekomunikasi memang tidak menggembirakan, tapi kita melihat bahwa dari sisi sektornya masih cukup solid untuk meyakini bahwa ada pertumbuhan nantinya di 2020 performa emiten Telkom. Yang paling menarik justru di sektor operator menara ya, yang memang banyak
mendapatkan kue dari belanja yang masih tetap dilakukan oleh operator telekomunikasi. Kalau kita lihat performa emiten Menara cukup bagus sampai di semester pertama 2020 dan kemungkinan masih akan berlanjut di full year 2020. Jadi maksud kami apa, bahwa kalau memang sektor telekomunikasi perlu dipertimbangkan juga sektor turunannya tadi, seperti operator telekomunikasi, operator menara yang relatif kebagian juga sentimen positif dari masifnya belanja modal atau ekspansi dari beberapa emiten telekomunikasi kita, khususnya tadi untuk memperluas jaringan mereka atau BTS mereka. Oke, terakhir nih Bang, untuk investor tips, ini ada istilah serok nih lagi murah. Ini bisa nggak sih diberlakukan di WFH atau istilah teknisnya ini multi bagger? Gimana tips buat investor? Ya, justru memang kondisi yang saat ini kita kan sampai sekarang meyakini bahwa pemulihan itu sudah terlihat kuat. Tinggal bicara masalah apakah bisa cepat atau cenderung tidak bisa cepat. Tapi kita melihat endingnya akan ada proses recovery kalau melihat lagi sentimen global dan ekonomi globalnya. Jadi dalam kondisi itu kita melihat bahwa pemulihan itu bisa dikatakan akan terjadi di perekonomian kita, bahkan termasuk emiten. Apalagi tadi emiten yang memang masih kuat performanya. Makanya tadi kita katakan bahwa kalau consumer good kita lihat prosesnya sudah cukup bagus. Bagaimana harga sahamnya juga bereaksi dari fundamentalnya. Tinggal sektor telekomunikasi yang menurut kita tadi faktor jual asing yang memang banyak menekan. Jadi kalau bicara masalah potensi upside ke depan, kita melihat potensi saham telekomunikasi yang masih cukup kuat. Jadi mungkin ini yang bisa diarahkan kepada saham-saham sektor telekomunikasi, khususnya tadi saham Telkom. Oke, terima kasih Bang Alfred sudah bergabung pagi ini di Kompas Bisnis, Kepala Praus Kapital Alfred Nainggolan.